Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Kisah Wak Channel. Semoga berkat doa, dukungan dari Tuan dan Puan, channel ini bisa berkembang, bermanfaat dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Sesungguhnya banyak sekali riwayat yang memperlihatkan kemuliaan, kedermawanan, dan keagungan akhlak mulia baginda Nabi Rasulullah SAW. Semua sahabat radhiyallahu anhum mengagumi dan menjadikannya sebagai suri tauladan. Allah Rabbul Izzat, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung juga sudah memfirmankan di dalam Al-Quran akan kemuliaan itu. Di antaranya yang terlihat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak berzikir kepada Allah. Semoga selawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai hari pembalasan. Tambah Wak Itam berdoa. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang pernah berkata, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling dermawan, sampai-sampai sahabat berpendapat kedermawanan beliau lebih daripada kedermawanan angin yang bertiup. Oh, semua sahabat radhiyallahu anhu menyampaikan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak untuk memberi sesuatu kepada orang yang meminta. Ujar Wak Itam. Bahkan tambah Wak Itam, ada kisah tentang Sayyidina Rabi bin Muawwid Afra radhiyallahu anhu yang disuruh ayahnya mengantar satu sak buah kurma dan mentimun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang sama sejumlah perhiasan dikirimkan kepada beliau dari Bahrain. Lalu beliau mengambil segenggam dari perhiasan emas dan permata itu dan diserahkan kepada Sayyidina Rabi radhiyallahu anhu. Begitulah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, sahut jemaah mustami. Lalu mereka komat kamit berbisik kepada orang-orang di sebelahnya. Sementara itu, Wak Itam memilih dan mengambil sebuah kitab yang tergeletak di atas meja kecil di hadapannya. Terlihat ia sibuk mencari sesuatu di dalamnya dengan cara membolak-balikkan halaman demi halaman, sehelai demi sehelai. Cukup lama Wak Itam begitu, hingga kemudian ia terlihat tersenyum. Ini dia, ujarnya senang. Wak Itam pun menyampaikannya. Adalah seorang pengemis yang datang. Dengan serta-merta tanpa ragu ia mengetuk pintu rumah baginda Nabi Rasulullah SAW. Ketika itu baginda Nabi Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bercengkrama dengan istrinya tercinta, Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Saya adalah seorang pengemis dan ingin meminta sedekah dari Rasulullah, teriaknya dari luar rumah. Baginda Nabi SAW segera bersabda dengan suara lembut, wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis tersebut. Tangan mulia baginda Rasulullah menunjuk ke sebuah baju bersih yang telah terlihat rapi dan terletak di lantai rumah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun melaksanakan perintah itu.
Setelah menerima baju milik baginda Rasulullah SAW, pengemis itu langsung menuju pasar. Sesampai di sana, dengan suara lantang ia berkata, "Ini adalah baju Muhammad Rasulullah. Tadi aku ke rumahnya dan beliau memberikan baju ini untukku. Siapakah yang hendak membeli baju Rasulullah ini?" Mendengar itu, orang-orang berkumpul dan hendak melihat baju tersebut. Kemudian, hiruk pikuk melakukan penawaran atas baju tersebut, dan keributan itu didengar oleh seorang lelaki yang buta kedua matanya. Dengan segera, ia memerintahkan budaknya untuk membeli baju itu dengan harga berapapun jua. "Jika engkau berhasil mendapatkannya, aku akan memerdekakanmu," ujarnya. Si budak pun bersegera ke sana dan ikut lebur ke dalam suasana hiruk pikuk itu untuk melakukan penawaran dengan harga berapa saja. Atas kegigihannya, berbekal dana pembayaran yang tak terbatas dari tuannya, akhirnya ia berhasil mendapatkan baju baginda Rasulullah SAW dan langsung menyerahkannya kepada sang tuan. Alangkah riang gembiranya sang tuan yang buta itu. Dan dengan masih memegang baju Rasulullah SAW erat-erat ke dalam wajahnya, ia berdoa, "Ya Rabbku, dengan hak Rasulullah dan keberkahan baju yang suci ini, maka kembalikanlah penglihatanku. Ya Rabbku, dengan hak Rasulullah dan keberkahan baju yang suci ini, maka kembalikanlah penglihatanku, maka kembalikanlah penglihatanku, maka kembalikanlah penglihatanku." Berkali-kali ia mengucapkan doa itu dengan suara lantang diiringi tangis yang sendu. Subhanallah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu sekejap saja, orang buta itu dapat melihat kembali, dapat memandang apa-apa yang hendak dipandangnya. Ia pun melonjak girang dan gembira. Ujar Wak Hitam dengan suara bergetar, "Subhanallah! Subhanallah!" Sahut jemaah mustami' serempak dengan suara tak dapat ditahan ditekak. Dan keesokan harinya, dengan berjalan sendiri tanpa perlu pembimbing lagi, tuan yang telah dapat melihat kembali itu pergi menemui baginda Nabi SAW di rumahnya. Lalu, dengan suara gembira, ia bercerita kepada baginda Nabi SAW tentang peristiwa tersebut. Tentu saja itu membuat baginda Nabi Rasulullah SAW ikut bergembira sambil sesekali tertawa secukupnya. Maka tuan yang telah dapat melihat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali, maka kini aku kembalikan baju ini sebagai hadiah dariku untukmu." Setelah menyerahkan, ia pun pergi dengan tersenyum-senyum. Setelah itu, baginda Nabi Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Lihatlah Aisyah, lihatlah. Dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyedekah baju ini telah dapat mengayakan orang miskin, menyembuhkan orang yang buta, memerdekakan seorang budak, dan kembali lagi kepada kita. Maka bersedekahlah." Insya Allah dari semua jemaah mustami' yang hadir di Surau Abdul Wahab di malam yang tenang itu. Namun, ujar Wak Hitam berikutnya, pernah juga tercatat dalam sejarah bahwa ternyata baginda Nabi SAW pernah memakan hadiah seseorang sendirian saja. Ia tidak berbagi kepada sahabat radhiyallahu anhum yang ada di situ kala itu. "Ini tentu sebuah kisah yang mengejutkan," ujar Wak Hitam. Dan kabar ini juga mengejutkan jemaah mustami' yang hadir, sebab membuat mereka tidak percaya bahwa baginda Nabi Rasulullah SAW pernah enggan berbagi. Ya, suatu ketika datanglah seorang fakir menemui baginda Nabi Rasulullah SAW. Di tangannya terlihat segenggam anggur. Ia berhajat hendak menghadiahkan anggur itu kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Ketika itu, baginda Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat radhiyallahu anhum. Dengan wajah berseri-seri gembira, si fakir menyerahkan segenggam anggur itu kepada baginda Nabi SAW.
Dan dengan wajah berseri-seri gembira pula, baginda Nabi Rasulullah SAW menerima pemberian hadiah si fakir tersebut. Biasanya, baginda Nabi akan segera membagi-bagikan hadiah tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum agar semua dapat merasakannya. Namun, kali ini tanpa basa-basi, baginda Nabi Rasulullah SAW memakan segenggam anggur tersebut sendirian. Satu persatu anggur di genggaman diambil baginda Nabi dan dimakan dengan lahap hingga habis. Wajahnya tersenyum bercahaya. Oh, alangkah senang dan gembira hati si fakir melihat hal itu. Subhanallah. Dan setelah si fakir beranjak pergi dari situ dengan hati dan wajah yang cerah gembira, para sahabat radhiyallahu anhum yang merasa sangat heran dengan perilaku baginda Nabi akhirnya bertanya. Cergas dan tangkas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Sesungguhnya saat pertama kali aku menggigit anggur tadi, aku mendapati rasanya sangat masam. Jika aku membagikan anggur itu kepada kalian, aku khawatir kalian akan mencela di depan orang yang menghadiahkannya, sehingga akan menggores dan melukai hatinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jemaah mustami, majelis kisah wak takjub atas kemuliaan akhlak baginda Nabi Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hey, jangan lupa subscribe ya. Like, share, and comment. Kisah Wak Channel. Sampai jumpa.